Oke, kita langsung mulai aja tepat di jam 1.30 ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Selamat datang mungkin yang Bapak Ibu yang sudah hadir di live Facebook maupun dari webinar Zoom. Nah, di sini, kita kembali lagi ya untuk membicarakan, topik-topik yang menarik tentunya di kelas pasti pada, siang hari ini. Dan saya di sini tidak sendirian ya, saya bersama Mas Aji Kuryawan dari tim riset retail dari CGS Sekuritas Indonesia, yang akan membawakan tema yang menarik pada siang hari ini, yaitu trik aman dan nyaman investasi untuk pemula. Nah, ini nanti langsung dibahas sama Mas Aji di sesi pertama, dan sebelum, masuk ke sesi Mas Aji, mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adikumara dari tim digital bisnis CGS Sekuritas Indonesia yang membawakan sesi kedua, yaitu terkait online trading, CGSMB iTrade ya, yang mungkin kita kenal seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita sudah membahas, terkait pasar modal atau investasi, cara beli, apa namanya, melihat progres dari suatu emiten gitu ya, mungkin Mas Aji bisa, menjelaskan ya pada, siang hari ini. Tapi kita juga perlu tahu nih cara membelinya tuh seperti apa melalui CGS Sekuritas Indonesia. Jadi, kita bisa dapat banyak benefit ya nanti ya. Jadi kalau misalnya Mas Aji sudah menjelaskan terkait pasar modalnya, atau misalnya dengan tema siang hari ini trik ya, tips and trick, tips aman dan nyaman untuk investasi dan nanti kita akan ajarkan cara berinvestasinya atau eksekusinya, seperti itu. Oke, di sini kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan terkait, materi yang kita bawakan, bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A ya, dan, kita akan berdiskusi langsung. Nah, di sini untuk sesi pertama tentunya Bapak Ibu juga bisa langsung diskusi dengan Mas Aji, nanti akan dijelaskan seputar materi yang akan dibawakan pada siang hari ini. Oke, sebelum kita masuk, kita mungkin memperkenalkan diri dulu dari CG Simbi Sekuritas Indonesia. Yang pertama adalah dari sisi website kita ya. Ini adalah website resmi kita di cgscmi.co.id/id/home ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat dari program-program kita, atau mungkin promo gitu ya, kita sudah menampilkan semuanya di sini. Atau di sosial media kita juga ada tentunya. Jadi Bapak Ibu tidak, ketinggalan informasi nih, seperti contohnya kelas pasti hari ini, jadi bisa langsung dipantau terus nih, apa aja sih program-program kita yang, bisa diikutin dan menemani Bapak Ibu di siang hari ini, seperti itu. Nah, caranya untuk melihat, kelas edukasi kita, di sini ada kegiatan dan informasi. Nah, di sini kita juga ada event-event ya tentunya. Kalau kita lihat di sini, itu ada beli saham syariah nih. Kita adakan besok offline nih. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin sudah ada pengalaman di investasi saham, tapi kalau misalnya mau nyoba syariah, boleh. Nanti bisa langsung aja daftar di website kita atau di sosial media kita itu ada linknya yang bisa didaftar. Nanti akan dihubungin untuk konfirmasi apakah bisa hadir atau bisa mengikuti event ini. Dan tentunya di sini juga bersifatnya gratis ya, jadi nggak perlu mengeluarkan biaya, bahkan bisa mendapatkan kesempatan door prize sebesar 500.000 untuk totalnya. Jadi Bapak Ibu di sini kita, ada pembicara yang tentunya sudah ahli di bidangnya. Yang pertama ada Mas Wildan ya, itu dari Syariah Capital Market Division dari Indonesia Stock Exchange. Dan yang kedua di sini ada Mas Mino ya, dari Retail Research Team Leader dari CGS Sekuritas Indonesia. Mungkin yang sering ikut live kita pagi-pagi di Instagram atau sering kelas pasti. Nah, itu ada Mas Mino ya dari tim leader research retail. Nah, yang terakhir di sini juga ada Pak Sutrisna Mijaya yang sudah berkecimpung lama juga ya di dunia syariah, dan dia sudah, berpengalaman jauh gitu ya di syariah itu. Dia sebagai manajer Islamic Service dari CGS Sekuritas Indonesia. Jadi kalau tertarik untuk mengikuti edukasi kita diadakan besok, masih ada kesempatan, bisa langsung daftar sekarang juga. Kita mulai dari pukul, 9 pagi sampai jam 12 ya, dan ruangannya itu di ruang Investorologi Bursa Efek Indonesia di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52 sampai 53 di Jakarta Selatan. Tentunya Bapak Ibu bisa mendapatkan kesempatan nih, jangan sampai terlewat dapat
informasi langsung yang dipaparkan oleh yang sudah punya pengalamannya, seperti itu. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, mungkin Mas Aji sudah tidak sabar untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Oke, Mas Aji, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Tadi udah dijelaskan secara umum ya oleh Wisnu. Dan selamat jumpa kembali di kelas pasti umum CGSCMB Sekuritas Indonesia ya bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia di siang hari ini. Dan tentunya di kelas pasti umum hari ini kita akan bahas apa? Kita akan bahas trik aman nyaman investasi untuk pemula ya. Dan sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Haji Kurniawan dari tim Retail Research dari CGSCMB Sekuritas Indonesia. Dan tentunya thank you banget udah sempatin waktu luang ya untuk bisa join di kelas pasti pada siang hari ini. Dan tentunya teman-teman ikuti sampai selesai ya, baik di sesi 1 sampai 2 ya, untuk teman-teman nanti bisa dapat informasi dan tentunya trik yang bisa bermanfaat untuk teman-teman memulai investasi. Dan sebelum itu ya, silakan kalau ada pertanyaan bagi teman-teman yang ada di Facebook maupun di Zoom ya, ini silakan bisa langsung aja ditulis pertanyaannya drop di kolom chat ya. Dan sebelum itu kita juga ada program baru klinik saham ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja ya yang ingin sharing ya. Ini kita 2 minggu sekali ya di Discord ya di sekitar setengah 3 ya. Jadi teman-teman yang ingin ikut ya program kita yang terbaru bisa langsung aja join bit.ly/cgscmb Discord. Ya, jadi kalau kita lihat trik aman dan nyaman dalam berinvestasi untuk pemula ya. Nah, jadi tentunya di zaman yang sekarang canggih saat ini nih teman-teman ya, kita bisa Zoom ya, sharing-sharing, membahas investasi dan sebagainya ya. Nah, tentunya tren digital ini membantu banget nih untuk kita bisa upgrade diri ya, untuk kita bisa menambah ilmu dan sebagainya ya bersama teman-teman yang lainnya ya. Nah, tentunya bagaimana sih social trend di kalangan millennials dan Gen Z ya. Nah, tentunya yang terbaru ya yang tentunya teman-teman mungkin juga ikut mengikuti ya. Nah, salah satunya tren gadget ya, barang mewah dan sebagainya ya, otomotif ya. Itu seringkali menggoda kita ya teman-teman ya untuk apa dalam arti kita nggak mau ketinggalan dengan tren ya sosial yang tentunya terus nih berkembang ya di masyarakat ya. Tapi tentunya kembali lagi nih teman-teman ya, kantong kita itu nggak sama semua ya. Ibarat arti kita bukan anak sultan ya, tentunya juga kita mungkin dari kita beberapa ada yang mungkin keterbatasan dan sebagainya yang tentunya nggak bisa ya kita ngikutin semua gaya hidup ya. Jadi millennials di zaman yang serba canggih saat ini ya, sosial media ya, ini takut ketinggalan tren ya. Tapi tentunya kalau yang BBJS ya, budget pas-pasan, tapi jiwanya ingin tetap sosialita ya. Nah tentunya ini sangat bahaya banget ya. Jadi tentunya kalau kita nggak aware sama diri kita ya, nah tentunya mungkin kita akan terjebak nih dengan sosialita yang tentunya nggak pas sama budget kita. Nah, oleh karena itu tentunya kita harus apa nih teman-teman ya, harus kita ya tahu diri gitu, dalam arti kita tahu nih, oh kapasitas kita itu seperti apa ya, oh kalau mungkin nggak mampu untuk ngikutin tren yang terlalu wah-wah ya, yang nggak terlalu penting ya, ya udahlah kita lebih secure untuk kebutuhan utama kita ya, dan tentunya mungkin supaya kita bisa upgrade diri lebih baik lagi ya. Nah, kita menyisihkan dini dan dana ya untuk mulai mengupgrade pendapatan kita dengan melakukan investasi ya. Nah, di samping sebelah kanan bawah ya, ini ada pembagiannya ya. Jadi aturannya ini sebenarnya simple ya teman-teman ya. Jadi yang ibaratnya setengah dari pendapatan kita ya ini minimal harus kita amankan dulu ya, amankan untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya membeli beras ya, membeli minyak goreng ya, kemudian misalnya untuk pengobatan dan sebagainya, transportasi ya, biaya pulsa dan sebagainya yang wajib kita butuhkan setiap bulan ya. Nah, seperti makan juga ya. Ya, tentunya itu harus di-secure dulu ya, supaya aman ya. Nah, baru triknya gimana? Selanjutnya adalah
kita menyisihkan uang sebagian untuk mulai dan berinvestasi ya, atau juga mungkin dana darurat ataupun untuk asuransi. Nah, kemudian sisanya ya, tentunya kita juga punya keinginan ya, kita juga ingin ya memberikan reward kepada diri kita yang udah misalnya bekerja keras dan sebagainya ya. Nah, tentunya sisa dari kebutuhan dan yang sudah disisihkan untuk misalnya berinvestasi dan sebagainya ya. Nah, ini bisa kita pergunakan ya, misalnya ingin jalan-jalan ya, ataupun misalnya ingin nonton atau makan ya, makanan kesukaan kita, keinginan kita nih, kepenginan kita. Nah, jadi harus seimbang nih teman-teman ya antara pendapatan dan apa yang dikeluarkan ya. Jangan sampai ya pendapatan kita berapa ya, malah pengeluaran kita melebihi dari pendapatan kita ya, atau biasa sebut besar pasak daripada tiang. Dan yang berikutnya adalah FOMO ya. Nah, ini juga relate dengan tren di sosial media ya, FOMO ya, karena selalu ada orang yang baru nih memberikan sebuah influence ya tentang mungkin gaya hidup ya, lifestyle untuk gadget ataupun hal-hal yang lain ya, yang mungkin tidak semua orang itu menjangkaunya gitu ya. Yang tentunya kalau tren itu makin hype ya, semua orang itu berusaha untuk mengikuti tren itu sehingga orang itu dapat pengakuan ya, dan tentunya ya orang itu dianggap mungkin keren, kemudian juga gaul dan sebagainya ya. Nah, memaksakan diri dengan membeli barang tertentu agar tidak ketinggalan zaman ya. Kemudian definisi lain yang intinya nggak mau ketinggalan kereta itu ya teman-teman ya. Keinginan untuk diakui secara sosial media ya di internet. Nah, tentunya tanpa harus FOMO kita itu bisa keren nih teman-teman ya. Jadi tentunya misalnya mungkin karena kita itu ingin merasa ya, atau ingin terlihat misalnya mungkin keren, kaya dan sebagainya ya. Nah, kita mungkin nggak perlu nih untuk terlihat keren dan kaya, tapi mungkin kita bisa berusaha ya, misalnya dengan kita membangun finansial yang keren, atau dalam arti kita mulai berinvestasi sejak dini ya, dan di masa depan kita mempunyai kesejahteraan yang lebih baik ya. Nah, itu lebih keren dan nggak terlihat kaya tapi beneran kaya mungkin ya, kalau misalnya ibaratnya financial goals kita itu tercapai ya. Nah, jadi setiap orang ini memiliki prosesnya masing-masing, titik mulai, titik berhenti ya, tentunya dengan fasilitas-fasilitas yang berbeda-beda. Dan yang kita perlu tahu adalah dalam hidup ini itu tidak ada hanya perlombaan ya untuk bisa mencapai apa yang kita impikan di masa depan ya. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru ya, takut ketinggalan kereta. Oh, ini udah sampai sini nih. Wah, saya belum kemana-mana nih. Saya belum punya apa-apa. Nah, teman-teman nggak perlu merasa berkecil hati ya. Nah, tentunya dengan hal tersebut ya, kita bisa mulai mengembangkan ya, menumbuhkan sebuah mindset, yaitu growth mindset nih. Pola pikir untuk berkembang ya, untuk mau belajar, untuk mengupgrade diri, mengupgrade skill ya, supaya di masa depan ya kita menjadi seorang yang lebih valuable ya, dan tentunya punya tingkat taraf hidup yang lebih baik lagi, yang lebih sejahtera. Nah, karena apa? Millennials ya, siapapun pasti punya berjuta-juta impian, cita-cita yang perlunya diwujudkan di masa depan ya. Baik yang mungkin ingin punya rumah ya, ingin menikah, kemudian juga ingin liburan mungkin ke tempat-tempat destinasi yang diimpikan ya, ataupun ingin membeli mobil idaman, maupun juga ingin nonton ya, berjumpa dengan artis idolanya masing-masing ya. Nah, tentunya itu juga perlu sebuah upaya, perlu sebuah biaya yang tentunya harus direncanakan nih teman-teman ya. Dan juga mungkin Sobat Genfest ya, teman-teman yang join bareng kita di Facebook ataupun juga yang ada di Zoom ya. Mungkin kalau ada punya impian, cita-cita ya, yang kira-kira pengen banget diwujudkan, silakan bisa sharing bersama kita nih, diketikin di kolom chat ya. Nah, sembari nunggu ya sharing dari teman-teman ya. Nah, jadi growth mindset adalah pikiran kita, pola pikir kita itu yakin gitu, optimis. Intinya optimis bahwa, oh, kalau misalnya saya sekarang ini belum sukses ya, wah mungkin saya harus belajar sesuatu ya, harus menambah skill tertentu ya, banyak sharing, banyak ketemu dengan orang ya, dan tentunya harapannya dengan saya terus belajar ya. Nah,
peluang untuk berkembang, untuk tumbuh itu lebih besar ya. Nah, jadi kalau misalnya pun ada sebuah kegagalan ya itu dimaknai dengan sesuatu yang positif. Oh, ini mungkin sebuah proses nih untuk saya belajar yang nantinya ini bisa memberikan sebuah pecutan bagi saya untuk bisa tumbuh di kemudian hari ya. Nah, jadi growth mindset ya, jadi berpikir untuk bahwa kemampuan yang bakat ia miliki ya ini terus berkembang ya, terus berkembang dan akan terus diasah ya dengan mempelajari hal-hal yang baru di luar. Dan tentunya teman-teman ya di setiap slide di kelas pasti pada siang hari ini ya, ini ada barcode ya. Jadi Sobat Genfresh silakan yang misalnya nanti buka rekening saham, ini bisa langsung di-scan aja barcode-nya. Nanti teman-teman langsung ke direct ya untuk link ke pembukaan online account ya di CGSCMB Sekuritas Indonesia. Nah, jadi growth mindset adalah key success point ya, yang banyak orang bilang, oh sukses itu terhadap pola pikir ya. Nah itu juga betul juga sih, ada benarnya juga nih teman-teman ya. Bagaimana kita berpola pikir ya, menumbuhkan sebuah keyakinan bahwa walaupun mungkin saat ini saya belum punya apa-apa ya, saya mungkin masih biasa-biasa aja, tapi dengan mungkin saya belajar sesuatu, mengembangkan apa pun talenta yang saya miliki ataupun belum saya miliki ya dengan mengasahnya ya di suatu saat ya ketika itu bisa membuahkan sebuah proses yang bagus ya. Nah, tentunya akan memberikan upgrade kepada diri saya sendiri gitu ya ataupun orang lain ya. Jadi ya itu ya. Jadi teman-teman modal yang utama adalah bagaimana kita mempunyai growth mindset di dalam diri kita masing-masing. Nah, tentunya next apalagi nih yang setelah kita punya growth mindset ya. Nah, tentunya juga kita harus pintar nih teman-teman ya mengelola budget kita ya. Tadi udah 50 30 20 ya. 50 untuk biaya dapur, ke makanan sehari-hari ya, kemudian juga biaya listrik, cicilan dan sebagainya. Kemudian 20 ini untuk dana pendidikan ya, dana darurat ya. Dan yang terakhir untuk dana yang kita inginkan ya, misalnya membeli sesuatu ya, nonton dan sebagainya ya. Nah, kemudian juga ngomongin pendapatan ya. Ya, tentunya karena kita ingin growth ya. Nah, tentunya kita harus bisa mengatur nih ya, mengatur ritme cash flow bulanan kita ya. Nah, tentunya kalau kita membicarakan pendapatan ya, pasti ada pengeluaran ya. Nah, tentunya gimana nih kondisi keuangan teman-teman ya, antara pendapatan dan pemasukannya itu gimana nih imbangnya ya? Apakah imbang ataupun berat sebelah ya? Ya, jadi intinya adalah kalau misalnya pemasukannya sama dengan pengeluarannya ya, nah itu ya tentunya seimbang nih ya. Tapi nggak ada nafas lagi nih, misalnya untuk untuk melakukan rencana yang lain ya, karena pemasukan yang udah diterima ya sama yang dikeluarkan ya. Nah, tapi kalau next ya, kalau misalnya pengeluarannya ini lebih besar nih dari pemasukan ya. Nah, tentunya mungkin nggak mungkin ya pemasukannya jadi gimana-gimana, tapi tentunya mungkin kalau pengeluarannya lebih besar, pasti mungkin karena pemasukannya lebih kecil, jadi mungkin ada utang nih teman-teman ya. Nah, tentunya mungkin utangnya seberapa besar, nah itu dilihat lagi nih. Nah, mungkin kalau dari segi pemasukannya itu lebih besar dari pengeluarannya. Nah, itu lebih better nih teman-teman ya. Jadi kita punya sebuah dana box ya, box ya mungkin kita mulai sejak dini sisihkan, contohnya mulai berinvestasi ya, ataupun kita membangun sebuah passive income yang lainnya, atau teman-teman misalnya ingin berwirausaha dan sebagainya ya, yang nantinya juga bisa memberikan return yang positif nih di masa depan. Nah, tapi mungkin kalau misalnya tadi kembali lagi, kalau pengeluarannya lebih besar dari pemasukan ya, mungkin kita warming adalah semakin bertambahnya usia ya. Nah, tentunya mungkin dengan utang yang makin banyak untuk kita ya, nah tentunya ini menjadi sebuah risiko nih untuk kita. Misalnya suatu saat mungkin
ada risiko kehilangan pekerjaan dan sebagainya ya. Kalau debt kita, utang kita makin banyak ya, nah tentunya itu akan membebani dari segi cash flow bulanan kita. Nah, jadi mungkin semakin bertambahnya usia dan sebagainya ya. Nah, kalau misalnya udah utang ya, nah tentunya harus semakin dikurangi, ataupun mungkin kalau masih ada utang ya, lebih diprioritaskan kalau utang-utang yang lebih sifatnya untuk produktif ya, dibandingkan yang konsumtif. Dan tentunya poin penting adalah ketika mungkin kita udah misalnya pemasukannya lebih besar ya dibandingkan pengeluaran kita. Nah, harus gimana nih untuk dana darurat ya? Kalau tadi misalnya kalau kita kehilangan pekerjaan gitu ya. Nah, untuk mensecure itu kita harus mempunyai dana darurat ya. Nah, minimalnya berapa? Ini relatif sekitar 6 bulan dari pengeluaran bulanan kita. Dan selanjutnya adalah kalau itu udah aman ya, seperti judul kita hari ini, kalau itu sudah aman ya, nah tentunya nyaman nih untuk kita mulai berinvestasi. Nah, nyamannya berapa nih ya? Mulai nggak usah terlalu banyak-banyak dulu. Yang penting kita mulai aware dulu sejak dini dan itu kita lakukan secara rutin nih teman-teman ya. Nah, alokasinya ini minimal 10% nih. Teman-teman bisa sisihkan dari pendapatan bulanan teman-teman. Tapi mungkin kalau lebih gimana? Boleh ya. Nah, tentunya semakin lebih besar apa sisihan dana dingin untuk berinvestasi, tentunya nanti untuk dari segi return ya tentunya mungkin ini berpotensi bisa mendapatkan lebih besar ya untuk yang diperoleh teman-teman. Tadi udah untuk mengelola budget bulanan ya. Nah, tentunya growth mindset ya pasti nggak shopping-shopping ya karena tahu nih harus bertumbuh ya, nggak boleh foya-foya dan sebagainya yang cuma konsumtif semata ya, impulsif. Nah, tentunya kalau kita punya mindset yang growth ya, nah tentunya kita kenapa enggak ya investasi dijadikan sebagai gaya hidup atau lifestyle ya. Karena kenapa nih teman-teman ya? Karena di Indonesia ini kalau kita pekerja ya, seperti saya karyawan ya, mungkin kira-kira usia 55 sampai 56 tahun ya, ini udah mulai kebayang nih akan memasuki pensiun ya. Tapi mungkin walaupun misalnya saya masih muda ya, mungkin masih pensiun masih lama nih, mungkin sekitar 30-40 tahun lagi ya. Tapi mungkin kalau kita nggak mikir dari sekarang, mau kapan lagi nih teman-teman? Karena kita nggak mungkin bekerja terus-menerus ya sampai seumur hidup kita ya. Jadi tentunya mumpung tenaga masih masih muda ya, masih muda dan tentunya kita masih masih kuat cari uang dan sebagainya ya. Nah, kenapa nggak sejak dini kita mulai berinvestasi ya? Jadi ketika sudah nanti pensiun ya, nah kita udah bisa nih untuk mempersiapkan masa pensiun dengan aman ya dan nyaman dan tentunya nggak worry nih, nanti membayar biaya kehidupan sehari-hari dari mana ya itu ya. Jadi itu ya teman-teman ya bisa mulai aware sejak dini ya. Jadi yuk sama-sama ya yang join kelas pasti hari ini ya jadikan growth mindset ya, aman secara mengelola finansial tadi ya, aman dan nyaman, dan ketika udah aman ke secure ya, dari segi finansial, ritme bulanan ya, budget bulanan dan tentunya nyaman dalam menjalani eh, pengeluaran harian bulanan ya. Nah, teman-teman bisa mulai investasi sejak dini ya. Jadikan investasi sebagai lifestyle atau gaya hidup ya. Jadi tadi pentingnya merencanakan financial sejak dini ya, dari tadi mengalokasikan budget ya, kemudian juga cash flow-nya seperti apa, kemudian juga menyisikan untuk asuransi kalau terjadi apa-apa ya terhadap jiwa kita dan sebagainya, alokasi terhadap aset ya, kemudian kita membeli major purchase ya, ataupun juga estate planning ya untuk KPR dan sebagainya, pensiun ya. Nah, tentunya rencana-rencana itu butuh uang ya teman-teman, budget ya. Jadi oleh karena itu penting ya untuk kita membagi-baginya ya sejak dini ya. Nah, tadi kita udah ngobrolin tentang sisihkan dana ya untuk bagaimana kita mencapai keinginan kita ya, cita-cita impian kita ya. Dan tadi mungkin yang kita secure ya bahwa secara jangka panjang ya ada pensiun yang harus kita persiapkan ya teman-teman ya. Nah, tapi mungkin apakah yang lebih pendek dari itu
bisa kita wujudkan juga ya. Nah, tentunya juga itu bisa ya teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan tujuan kita masing-masing ya. Jadi secara investasi ya, itu nggak terlalu kaku ya, jadi fleksibel banget. Oh, teman-teman mungkin secara jangka pendek ada rencana ya, ada planning yang harus dicapai, itu juga bisa ya kita rencanakan, ataupun jangka menengah ya, maupun jangka panjang ya. Nah, seperti yang tertampil di slide ya, ini jangka pendek. Saya teman-teman ingin liburan ya, vacation ya. Nah, dekat-dekat akhir tahun biasanya banyak nih udah mulai pikiran itu pergi kemana ya untuk liburan ya. Nah, itu teman-teman juga bisa nih ya. Masih ada waktu ya, saya untuk liburan akhir tahun ya bisa sisihkan dana untuk cuannya bisa buat liburan ya. Ataupun jangka menengah nih yang mungkin nyantai tapi mungkin dananya perlu banyak nih, jadi harus sejak dini ya, ancang-ancang dipersiapkan ya. Nah, caranya misalnya untuk teman-teman membeli mobil idaman ya, atau mungkin ingin upgrade diri ya dengan sekolah lebih tinggi lagi, itu juga butuh perencanaan semuanya ya. Nah, dan yang terakhir sama tadi ya, saya mungkin di masa pensiun pengen punya tempat tinggal yang nyaman ya. Nah, itu teman-teman juga bisa nih mulai sejak dini dipersiapkan ya. Saya ini untuk villa di masa pensiun. Nah, tadi kan tentunya bagaimana kita mewujudkan impian kita dengan investasi ya. Nah, sebelum kita ngobrolin investasi lebih detail nih teman-teman ya. Tapi tentunya teman-teman ingin tahu ya, selain bisa mewujudkan impian kita, kenapa sih harus kita sejak dini ya? Tadi kita kita terus bahwa kita harus investasi sejak dini. Nah, yaitu adalah di mana tiap tahun nilai uang kita itu terus berkurang ya teman-teman ya. Dari konsep inflasi ini kita bisa berjalan di waktu lampau mungkin sekitar 10-20 tahun yang lalu ya, di mana uang 100.000 ya sekarang itu cuma bisa beli 2-3 barang aja ya, mungkin tergantung harganya, kualitasnya, mereknya ya. Tapi mungkin dibandingkan 10-20 tahun yang lalu ya, 100.000 bisa beli banyak barang banget ya teman-teman ya. Terlihat bahwa di troli ya, mungkin kalau mungkin teman-teman sampai aware ya, troli di tahun 2002, 2012 ya, 2022 itu beratnya berbeda nih teman-teman ya. Nah, mungkin kalau dulu dorongnya mungkin harus dua tangan ya, tapi mungkin kalau sekarang satu tangan aja mungkin masih enteng ya teman-teman ya. Ya. Nah, silakan nih teman-teman ya, kalau udah sharing, oh kira-kira dulu mungkin 10 tahun yang lalu uang 100.000 bisa awet berapa hari nih ya, bisa beli apa aja ya, teman-teman juga bisa sharing bersama kita ya. Ataupun secara mikro ya, salah satu produk yang kita ambil lah di dalam keranjang itu, kalau mungkin satu keranjang kan itu terlalu marginal banget ya untuk oh ada kenaikan inflasi dan sebagainya. Mungkin kita ambil satu produk ya seperti mie instan ya. Sekarang harganya udah minimal 3.000 ya, bahkan ada yang lebih lah tergantung mereknya, rasanya ya. Mau kuah apa goreng ya, gitu ya. Nah, teman-teman kalau kita balik ke 10 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2012 ya, harga mie instan masih Rp1.000 ya. Jadi bawang 10.000 itu masih bisa dapat 10 bungkus ya. Kalau sekarang mungkin 3 bungkus kembalian berapa perak ya. Nah, jadi dari contoh case seperti ini bahwa adanya konsep inflasi ini sangat merugikan kita ya, di mana kekayaan kita ini bisa berkurang ya, atau menyusut ya, karena adanya kenaikan barang kebutuhan pokok. Nah, tentunya ada inflasi, harga naik ya. Gimana nih untuk menaikkan pendapatan kita ya teman-teman ya. Nah, tentunya harus apa nih solusinya, yaitu teman-teman harus berinvestasi ya. Nah, itu ya alasannya kenapa kita harus berinvestasi. Nah, ini juga sedikit ya tentang risiko dalam berinvestasi ya. Jadi tentunya yang namanya investasi ya, pasti teman-teman inginnya cuan ya, dapat cuan. Tapi tentunya apakah cuan itu pasti? Enggak nih teman-teman ya. Nah, dalam berinvestasi yang pasti ada itu adalah risiko. Nah, tapi bagaimana kita mengenal risiko kita ya, tentunya itu setiap orang itu mempunyai profil yang berbeda-beda ya. Jadi mungkin bisa ada tingkatan-tingkatannya nih teman-teman ya. Ini dari yang konservatif ya, moderate ya, konservatif ya.
kemudian yang tengah-tengah moderate ya, kemudian agak agresif ya, dan yang terakhir yang paling ini juga agresif. Nah, yang bagus yang mana nih teman-teman ya? Nah, yang bagus itu adalah yang tengah-tengah itu teman-teman ya. Jadi nggak yang terlalu agresif banget, tapi juga nggak yang konservatif banget ya. Jadi yang konservatif itu gimana? Konservatif intinya adalah saya nggak mau ya ketika melakukan investasi, uang saya mungkin mengalami penurunan misalnya ya. Jadi intinya mau cuan, tapi nggak mau uangnya berkurang, nggak mau ada risiko. Nah itu konservatif nih ya. Ya jadi uang saya segini ya, kalau cuan ya cuan boleh ya, tapi jangan sampai uang saya yang saya investasikan, saya taruh nih, itu menurun ya nilainya. Itu adalah definisi dari konservatif ya. Nah, moderat konservatif ya. Nah, biasanya ini mau menerima risiko tapi nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede nih teman-teman ya. Tapi masih tetap konservatif, tapi mulai sedikit open ya. Tapi mungkin risikonya mau sekitar 1-3% lah contohnya ya. Kalau misalnya dia mau menanggung risiko ya. Nah, kalau yang moderat gimana? Nah, dia 50-50 nih. Nah, dia nggak mau terlalu konservatif ya, tapi juga nggak mau agresif nih. Yang penting ya risiko investasi ada ya, tapi jangan sampai misalnya kalau agresif kan kalau risikonya datang ya, salah ambil keputusan misalnya nih Sobat Genpes ya. Nah, modal kita kan bisa aja nih habis. Nah, si moderate itu nggak mau nih, nggak mau agresif misalnya bisa aja membawa modalnya habis ya, tapi tentunya open nih ya dengan adanya risiko ya. Si moderate itu belajar supaya bagaimana risk rewardnya itu diimbangi ya. Nah, seperti yang ada di gambar sebelah kanan nih teman-teman ya, di sebelah kanan risk and reward itu seimbang. Nah, itu si moderat ya. Jadi mau cuan ya, tapi juga ya udah ada risikonya ya, tapi tetap seimbang gitu ya. Bukan berat sebelah ya bahwa oh risikonya nggak mau datang, nggak mau ada ya, tapi rewardnya pengennya gede gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya, ada level risiko toleransi ya dari berinvestasi. Ya, saatnya bangun passive income ya teman-teman ya. Jadi sobat Genvest seperti saya misalnya yang jadi karyawan ya, jadi saya punya uang dari bekerja setiap bulan ya. Intinya adalah aktif ya, bekerja untuk uang ya. Nah, untuk passive income adalah teman-teman mungkin yang udah punya pasif active income ya dari bekerja ya. Nah, mungkin yang belum ini yang istilahnya ketika kita punya uang membelikan sebuah aset ya. Ketika aset itu kita pilih dengan tepat ya. Nah, kalau asetnya bagus ya, investasinya bagus, ini bisa memberikan keuntungan atau cuan ya untuk kita ya. Jadi uang itu kerja ya untuk menghasilkan uang lagi untuk kita ya. Nah, caranya bisa jadi apa nih? Nah, mungkin business owner itu perlu modal yang lumayan nih teman-teman ya untuk mulai. Nah, tapi kalau investor ya, nah itu teman-teman bisa mulai nih bangun passive income ya dengan modal yang minimum ya. Jadi teman-teman misalnya mungkin seperti saya yang nggak punya banyak modal ya, tapi pengen nih punya passive income ya. Nah, caranya bisa nih jadi investor di pasar modal ya dengan berinvestasi salah satunya di saham ya. Nah, ketika udah tahu nih, oh saatnya bangun passive income nih, bagian dari perjalanan untuk membangun impian di masa depan ya. Nah, tentunya actionnya ini pilih investasi apa nih teman-teman ya. Nah, jadi kita ini memberikan penjabaran ya beberapa produk investasi ya yang aman dan legal di pasar modal Indonesia. Nah, tentunya benchmarknya apa nih? Benchmarknya tadi ya, kenapa solusi kita harus berinvestasi yaitu dengan adanya inflasi ya. Nah, jadi benchmarknya adalah inflasi. Nah, rata-rata inflasi ya dari BPS selama 10 tahun terakhir ya, ini ada di angka sekitar 5,5%. Jadi tentunya kalau kita mau ambil keputusan naruh uang kita supaya berkembang di mana ya minimal sama dengan inflasi, kalau bisa di atas inflasi ya. Jadi ketika inflasinya menurunkan 5,5 ya, tentunya dengan investasi di produk apa?
bisa mengimbangi ya, saya bisa lebih tinggi dari inflasi. Nah, di sini adalah beberapa produk investasi ya. Nah, mungkin kalau tabungan ya memang kalah ya, teman-teman ya. Nah, next adalah deposito nih, teman-teman ya. Nah, deposito tentunya beragam nih, berapa tenornya, ada yang 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya ya. Nah, secara umum returnnya deposito di 5,5% ya, dari rata-rata 10 tahun terakhir ya. Kemudian kalau teman-teman mungkin yang familiar seperti ada ORI ya, obligasi Republik Indonesia ya, atau ORI retail ya. Nah, itu teman-teman juga sebagai investor retail juga bisa ya berinvestasi di SBN ya, surat berharga negara ya, ataupun juga yang syariah ini ada sukuk retail juga ya. Nah, jadi obligasi ini juga salah satu produk investasi yang, kalau obligasi pemerintah ya, itu fixed income ya. Jadi teman-teman ini risknya itu moderate ya, tapi memberikan seperti kupon ya atau return ini yang cukup eh, positif ya, ini di sekitar 6,67% ya. Kemudian yang selanjutnya return 10 tahun terakhir itu apa nih teman-teman, yaitu emas ya. Nah, ini return emas ini 10 tahun terakhir ini di angka 12% ya. Saya mungkin highlight sedikit untuk emas ya, di mana kalau emas ini adalah kita membeli sebuah produknya ya, jadi kayak bukan seperti kayak di trading kan ya. Jadi teman-teman kalau dari segi yieldnya ya, cuma hold emas beli untuk 3 tahun atau 2 tahun ya, soalnya mungkin dari spread dan sebagainya itu untuk yieldnya itu lebih rendah ya, dibandingkan mungkin kalau ya teman-teman pegang beli emas dan mungkin tunggu kenaikan 10 tahun lagi, mungkin itu uh, ada untungnya ya. Tapi mungkin kalau beli emas untuk investasi ya 2-3 tahun ya, mungkin yieldnya itu kurang menarik ya. Itu untuk rata-rata 10 tahun terakhir aja ya, kita beli gambaran. Dan yang terakhir, kalau return yang paling tinggi adalah dari investasi saham ya. Ini harga saham ya secara umum ya sejak 2008 ya hingga Desember kemarin 2022 ya. Kalau kita ambil big picture-nya secara jangka panjang ya, nah itu secara umum walaupun ada naik turunnya ya teman-teman ya, tapi trennya itu terus meningkat ya. Dengan return ini dari periode historis 2008 hingga Desember kemarin ya, ini mencapai 376% ya. Ini secara jangka panjang ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau 10 tahun terakhir ini ada di 14%. Nah, jadi kalau kita tarik kesimpulan apa nih teman-teman ya? Nah, jadi investasi saham ini memberikan potensi return yang paling tinggi ya dibandingkan instrumen yang lainnya. Tapi meskipun demikian, dengan melihat chart grafik di atas ya teman-teman, yang paling hijau nih ya, investasi di yang obligasi, deposito, emas ya, tiga, highlight tiga ya, obligasi, deposito, emas ya, itu cukup positif ya, dan obligasi deposito itu cukup stabil ya, tapi di tengah stabil itu ya naiknya nggak terlalu tinggi ya dibandingkan saham ya, walaupun ada lika-liku naik turun ya. Nah, tapi secara jangka panjang ya, kalau investasi secara jangka panjang memberikan return yang lebih tinggi nih teman-teman ya, paling tinggi ini dibandingkan yang lainnya. Nah, jadi kesimpulannya apa ya? Walaupun investasi saham ini return ya paling tinggi ya, tapi risikonya juga paling tinggi. Tapi kalau kita berinvestasi saham secara jangka panjang ya teman-teman ya, risiko itu kita minimalisir, dan harapannya dengan memilih investasi yang tepat ya, saham yang tepat ya, ini bisa memberikan return yang cukup positif, lebih tinggi ya dibandingkan produk investasi yang lainnya ya. Nah, jadi silakan nih Sobat Genpes ya, dengan pilihan tersebut ya silakan Sobat Genpes mau pilih yang mana, kita kembalikan lagi ke tangan teman-teman semua ya. Nah, tapi yang jelas yang harus diperhatikan dalam berinvestasi ya teman-teman ya, yang tidak boleh dulu ya, yang menjadi red flags adalah teman-teman menggunakan dana investasi dari berhutang ya, pinjam bank, kemudian teman-teman pakai dananya untuk berinvestasi. Nah, itu jangan ya, big no-no ya teman-teman ya. Jadi karena sifatnya itu uang panas ya, pasti tentunya ada tanggal ditagihnya ya, harus jatuh tempo bayar kapan ya, dikembalikan ya. Nah, tapi mungkin kalau dana investasinya itu misalnya
koreksi nih ya, atau mengalami penurunan ya. Nah, tentunya mungkin udah jatuh tempo ditagih ya. Nah, bikin hati kita deg-deg ya teman-teman ya, apalagi mungkin utangnya gede ya, ada bunganya dan sebagainya ya. Nah, tentunya itu sangat tidak disarankan. Nah, harusnya gimana nih teman-teman ya ketika investasi tadi harus pakai dana yang nganggur, dana dingin. Dana yang udah dipotong-potong untuk biaya bulanan, biaya dapur, biaya makan, biaya transportasi, biaya listrik dan sebagainya ya. Dan ketika udah aman, tenang, nyaman nih untuk diinvestasi pakai dana dingin ya. Nah, kemudian ketika melakukan investasi ya, teman-teman mendiversifikan investasinya ya ke beberapa instrumen ya. Jangan misalnya di satu saham aja, di satu perusahaan aja, di satu sektor aja ya, tapi diversifikasikan ke beberapa instrumen ataupun sektor. Karena namanya bisnis ya, ada musimnya, ada fluktuasinya, ada pasang surutnya ya. Jadi teman-teman ketika suatu sektor industri ya lagi mungkin cycle down ya, lagi mengalami pelambatan secara bisnis ya. Nah, nantinya mungkin kalau teman-teman all in di salah satu ya, ya teman-teman ya udah misalnya lagi koreksi turun ya nggak ada yang mengimbang ya dibandingkan mungkin teman-teman ada penyeimbang nih. Oh, ketika mungkin ekonominya mungkin lagi kurang positif ya. Nah, teman-teman misalnya mengimbangi dengan saham-saham defensif contohnya ya, yang tahan banting ketika ada apa-apa ya, tentunya itu pasti terus diburu oleh orang ya, dikonsumsi oleh orang ya. Nah, next yang berikutnya adalah teman-teman menggunakan analisa ya dalam mengambil keputusan ya. Jadi jangan ikut-ikutan orang ya, jangan jangan diambil mentah-mentah ketika mungkin oh saya kenal orang itu terkenal ya terus rekomendasi beli ini beli itu jual ini ya. Nah, tapi tentunya teman-teman langsung makan mentah-mentah ya tanpa analisis terlebih dahulu. Nah, tentunya mungkin kalau terjadi penurunan koreksi dan sebagainya, nah nanti tentunya kita yang dirugikan. Jadi tentunya sebelum mengambil keputusan dalam berinvestasi wajib hukumnya untuk melakukan analisa baik fundamental dan teknikal. Jadi Sobat Genvest, nanti kalau sudah jadi nasabah CGSMB Sekuritas Indonesia, tenang ya, teman-teman bisa belajar sharing-sharing bersama kita untuk bagaimana sih analisis di fundamental ataupun di technical ini secara gratis ya. Oleh karena itu Sobat Genvest silahkan ya, yang mau buka rekening saham bisa langsung scan barcode yang ada di tiap-tiap slide di kelas pasti hari ini ya. Jadi teman-teman nanti langsung ke direct ya, pembukaan account ya. Dan nanti ketika udah buka account ya, nah gimana cara tradingnya nanti akan dijelasin oleh Wisnu di sesi kedua ya. Oleh karena itu di sesi 1 dan sesi 2 ini saling berkaitan ya. Jadi teman-teman stay tune sampai akhir di kelas pati pada siang hari ini ya. Dan tentunya sebelum berinvestasi supaya aman, nyaman ya, pangkas hutang ya, dan langsung kita selangkah lebih maju ya, pelan namun pasti kita beranjak untuk mulai berinvestasi ya. Cash flow-nya udah lancar nih, asuransi udah digenggaman ya, kemudian dana darurat udah aman terkendali ya. Nah, saatnya kita upgrade diri dengan berinvestasi. Nah, ngomongin investasi saham itu kayak gimana sih Kak ya, saham-saham gitu ya. Nah, jadi saham investasi itu sama ajanya kita berbisnis ya, teman-teman ya, yang di Facebook dan yang di Zoom ya. Jadi, contohnya kalau kita mempunyai bisnis, bisnis kita laku ya, produk yang kita jual itu dibeli banyak orang ya, dan kita banyak dapat pemasukan ya. Nah, tentunya eh, kepemilikan bisnis kita juga ikut meningkat nih, teman-teman ya. Kalau misalnya udah gede nih bisnisnya dan mungkin kita ingin jual ke orang lain itu juga bisa nih ya. Contohnya sederhananya seperti itu. Nah, mungkin coba kita gambarkan ya di ilustrasi sebagai berikut ya. Jadi kasih G ya, ini pu pengen ya, pengen punya usaha kedai kopi ya. Modalnya kecil-kecilan dulu nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau udah berkembang ini gede sendiri ya. Dengan sendirinya maksudnya. Nah, tapi kamu kasih itu masih contohnya masih mahasiswa gitu ya, tapi jiwa wirausahanya itu gede banget ya. Nah, jadi Kak Siji itu nggak patah semangat ya. Jadi Kak Siji ini eh,
menawarkan ke teman-temannya untuk mau nggak kira-kira jadi pemodal ya di bisnis kedai kopi saya ya. Nah, jadi singkat cerita Kak Siji ini dapat 7 pemodal baru ya untuk menggenapkan 8 juta itu. Dan ketika udah genap, belanjalah untuk beli bahan baku, alat dan sebagainya ya untuk running bisnis kedai kopi ya. Nah, sering dengan kenaikan ya, kenaikan omset penjualan ya, banyak yang nongkrong ya. Nah, kemudian kedainya itu berkembang ya, lebih luas lagi ya, dan tentunya booster ya, secara valuasi bisnisnya menjadi contohnya 2 kali lipat nih, menjadi 16 juta ya. Nah, jadi misalnya KCG kan tadi awalnya masing-masing 1 juta nih ya, kalau semua totalnya 8 juta, jadi ada 8 orang masing-masing, mereka punya modal masing-masing 1 juta ya. Nah, jadi modal mereka ketika udah 16 juta masing-masing jadi 2 kali lipat ya teman-teman ya. Naik 2 kali lipat dan misalnya KCG dan 7 pemodal yang lainnya ini ingin jual nih ke orang lain ya. Ini juga bisa ya dengan kepemilikan saham tersebut yang naik 2 kali lipat ya. Nah, itu juga bisa dijual ke orang lain dan selisihnya ya, selisihnya 2 dikurangi 1 jadi 1 juta rupiah itu menjadi capital gain ya atau keuntungan cuan yang diperoleh Kasici atau orang lainnya ya. Nah, mereka bisa menjual sebagian atau seluruh kepemilikannya. Jadi sederhananya sama nih teman-teman ya. Jadi supaya bisnis ya cuan ya, kita beli sahamnya cuan ya, kita juga harus pilih selektif nih. Ini perusahaannya jualan apa ya? Produknya enak nggak? Dibeli banyak orang nggak ya? Nah, familiar nggak ya? Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi membeli saham sama aja kayak membeli bisnis. Kalau bisnisnya bagus ya, nantinya akan tumbuh. Kalau bisnisnya mungkin kurang bagus ya, mungkin bisa aja nih rugi ya, ataupun juga bisa bangkrut misalnya. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, keuntungannya apa nih teman-teman ya? Karena uh, investasi itu harus aman ya dan nyaman ya. Ya, amannya itu apa? Amannya investasi saham ini diatur dan diawasi oleh regulator yaitu OJK ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir, oh investasi saham mungkin bisa nih apa kejebak investasi bodong misalnya ya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir karena udah ada payung hukumnya ya, ada polisinya kalau ada apa-apa ya OJK akan misalnya kasih hukuman ataupun kasih eh, maksudnya dalam arti diatur oleh OJK dan ya mungkin kalau ada apa-apa ya teman-teman kerugian dan sebagainya ya. Nah, itu tentunya bisa diselamatkan ya. Tapi tentunya mungkin kalau yang non diatur atau diawasi OJK ya, nah hati-hati ya. Nah, mungkin bisa aja terjebak oleh investasi bodong ya. Nah, kemudian keuntungan lain apa? Yaitu teman-teman ya dari investasi saham, dari likuiditas yang tinggi ya. Jadi teman-teman bisa jual kapanpun ya, beli kapanpun asalkan ada penjual dan pembelinya. Ya beda mungkin kalau fixed aset seperti rumah ya, kita mau jual rumah mungkin nggak segampang kayak misalnya menjual saham ya, mungkin bisa lama, harus cari penjual pembeli yang cocok, harga yang cocok dan sebagainya. Belum waktu administratif ya, yang tentunya itu makan waktu ya. Nah, tentunya dengan investasi saham kita bisa transaksi secara real time ya teman-teman ya. Nah, tentunya keuntungan yang kita dapatkan ya dari investasi saham yaitu selisih harga beli dan jual ya. Nah, kemudian dalam jual beli saham ya tentunya ada tax ya. Dan taxnya ini udah final ya, jadi nggak dikenakan pajak lagi lainnya ya. Dan ini tentunya bisa memberi keuntungan untuk kita ya. Dan dari kepemilikan saham yang kita miliki ya, beberapa perusahaan ya ini membagikan keuntungannya ya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen nih teman-teman ya. Nah, jadi udah dapat capital gain-nya. Nah, kalau ada yang untung ya, perusahaan tertentu ini membagikan dividen lagi nih. Nah, tentunya kita juga tambah seneng nih teman-teman ya. Nah, selain itu tambah seneng lagi kalau kita ikut dianggap sebagai pemilik bisnis nih teman-teman ya. Contohnya misalnya kita beli Astra nih ya contohnya misalnya atau contohnya Bank Rakyat Indonesia contohnya ya atau apalagi nih terserah teman-teman ya. Nah, dengan beli sahamnya ya kita bisa ikut rapat umum pemegang saham ya atau juga sama kita dianggap sebagai pemegang sahamnya.
Meskipun mungkin dengan modal yang kita miliki atau jumlah lembar saham yang kita miliki secara presentasi mungkin ya nggak terlalu signifikan ya kalau kita mungkin belinya cuma hanya berapa lot misalnya ya. Tapi mungkin berapapun lotnya yang kita beli ya, kita mempunyai status yang sama yaitu pemegang saham dari perusahaan publik ya teman-teman ya. Jadi itulah benefitnya ya. Jadi teman-teman ini nanti bisa mendapatkan keuntungannya ketika udah buka rekening saham di CGBCM dan mulai investasi saham. Nah, ini adalah sederhana ya, study case ya, simulasi investasi saham rutin setiap bulan ya. Jadi biar kebayang apa ya sih investasi saham itu bisa mewujudkan impian kita contohnya ya. Nah, itu ya bisa biar kebayang nih teman-teman ya. Tapi tetap disclaimer on ya, ini kita contoh aja ya setahun terakhir ya. Kalau kita pilihkan ke saham yang likuiditasnya bagus ya, teman-teman familiar ya dengan bisnisnya ya banyak dipakai orang ya contohnya itu teman-teman bisa jadi contoh supaya kebayang ya. Tapi tetap lagi dalam nanti real keputusan berinvestasi ya tetap disclaimer on ya. Jadi misalnya Kak Kak, Kak Ani misalnya ya. Di sini Kak Ani umur 28 tahun ya. Kak Ani ini bekerja sebagai karyawan ya. Mobilitasnya tinggi, aktif ya. Nah, penghasilannya ini 15 juta per bulan ya. Di mana pengeluaran per bulannya itu hanya 3,5 juta ya. Dan posisi sekarang tabungan yang dimiliki Kak Ani ini saat ini ada di 4 juta rupiah ya. Nah, di mana itu di luar dari dana darurat yang dimiliki uang dari Kak Ani ya. Nah, Kak Ani ini punya motor, tapi udah butuh banget nih teman-teman ya. Jadi ya udah rewel lah teman-teman ya. Jadi saatnya pengen ganti motor baru nih Kak Ani ya. Nah, jadi Kak Ani kira-kira perlu nih merencanakan nih, oh budget penghasilan yang disisihkan per bulan, kemudian untuk pengeluaran dan sebagainya, cash flow ya, dan gimana sih berapa untuk beli motor ya. Nah, itu Kak Ani mempersiapkan nih ya sejak sekarang ya. Nah, kira-kira berapa sih motor yang Kak Ani perlukan ya? Ini sekitar 18 sampai 20 juta rupiah ya. Nah, jadi contohkanlah modal yang paling minim target yang paling minimum yaitu yang harus terkumpul ya. Ini minimal 18 juta ya. Ya, jadi Kak Ani ini mulai menyisihkan dana dingin 1 juta rupiah ya dan rutin investasi dengan syarat tepat memilih saham yang bagus ya. Nah, sepeda motornya apa nih untuk produktif ya? Nah, makanya yang minimum aja nih harganya yang murah ya, kalau yang kayak harus Harley ataupun yang lainnya ya. Nah, nilai minimal ya, sorry ya, ini harusnya kita ambil simulasi 2022 ya. Nah, ini kita contoh full year dari Januari sampai Desember 2022. Nah, 12 bulan itu apakah tercapai apa enggak? Nah, kita lihat ya. Jadi intinya menyisihkan dana ya minimal 1 juta ya. Target uang yang terkumpul 18 juta. Nah, kira-kira akhir Desember 2022 yang lalu 18 juta ini achieve nggak sih teman-teman? Ya, kita langsung aja ya. Nah, jadi asumsinya itu 1 juta itu dari 10 sampai 13% ya untuk modal investasi. Nah, sumbernya dari dana dingin, dana gaji ya. Nah, jadi 10 sampai 13% itu adalah dana dingin ya, yang tadi udah disisihkan dari pendapatan yang sekitar 15 jutaan ya. Nah, yang di sini adalah kita ambil case membeli saham BRI ya, teman-teman ya. Nah, oke, coba kita bisa ya. Nah, mungkin kita sejenak dulu nih teman-teman ya. Kita mungkin fokus yang di sebelah kiri ya. Nah, jadi yang sebelah kiri adalah Januari sampai Desember. Ini case-nya itu kita beli aja nih. Kita cicil ketika gajian ya. Ketika gajian ya 10 sampai 13% dari gaji ya kira-kira berapa berapa nih yang bisa dibeli ya dari BBRI ya. Nah, Januari yang bisa dibeli 4 lot ya. Sekitar 4.180 harganya ya. Kemudian terus ya sampai akumulasi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember diakumulasi berapa totalnya nabung ya BRI sekitar 40 lot saham ya. Nah, jadi totalnya itu
dari segi lot yang udah dibeli, modalnya itu sekitar 17.867 ya, beli BRI. Nah, kemudian di akhir Desember ya, nah lihat-lihat nih, harga tertingginya di berapa ya? Nah, di akhir Desember itu sekitar 4.900 ya, dibandingkan harga rata-ratanya ini di 4.400. Nah, jadi kalau kita ingin tahu nih cuannya di berapa ya, ya jadi tinggal dikaliin aja ya teman-teman ya. Di 4.940 dikalikan 40 lot ya, jadi sekitar 19,8 juta ya. Nah, kalau kita bandingkan ya, dari modal ya 17,8 juta ya, nah itu mendapatkan return sebesar 11,3%. Nah, tentunya itu lumayan tinggi kan ya teman-teman ya, dibandingkan mungkin kalau kita taruh deposito aja nih teman-teman ya. Dan 19,8 juta ini udah achieve dengan target uang yang harus terkumpul minimal 18 juta ya. Ya, jadi kalau hanya nabung aja kan Kak Siji dapatnya berapa nih, sekitar 17,8 juta ya, kurang sedikit ya. Nah, tapi kalau dengan berinvestasi ya dapat lebihan dana ya, mungkin sisanya mungkin buat makan-makan ya, all you can eat, ataupun beli es krim kesukaan ya. Ini silakan bebas ya. Tapi mungkin kalau case yang lain nih teman-teman, ini kan kita case yang tiap bulan nabung ya saham BRI ya. Dan yang berikutnya gimana nih kalau misalnya kita ambil strategi ketika gajian, misalnya gajian di awal bulan ya, kita belikan saham, di akhir bulan kita jual, dan kalau harganya turun kita beli lagi nih. Jadi kayak gitu ya strateginya. Kira-kira cuan yang mana nih? Lebih besar yang mana ya? Nah, jadi strateginya adalah ketika harga di awal bulan ya, kita dari dana yang kita sisihkan ya. Nah, kita beli, oh ternyata cuma bisa dapat beli 4 lot saham BRI ya. Nah, kira modalnya sekian ya, 1,672. Mungkin saya coret-coret ya, mungkin 1,672 ya. Nah, kemudian di akhir bulan ya kita jual ya. Nah, di akhir bulan kita jual ya. Nah, dan returnnya berapa nih? Nah, returnnya ini sedikit menurun ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Ini koreksi kan kita beli lagi nih. Kita beli lagi di awal bulan Februari ya. Nah, di akhir bulan Februari kita jual lagi ya. Kita jual lagi, returnnya 11,7% ya. Nah, kemudian ketika udah jual di akhir bulan Februari, di awal bulan Maretnya kita beli lagi nih teman-teman ya. Kita beli lagi, kita hold sampai di akhir Maret, kita jual, kembali lagi di awal April kita beli. Sampai gitu terus sampai di akhir bulan Desember ya. Nah, akhir bulan Desember ini kita dapat 20,74 juta ya, 20,7 juta. Nah, jadi kalau dari segi digulung ya, case digulung, model digulung ya. Nah, kita bisa bisa bandingkan ya dengan yang kita tidak pernah dijual ya, bahwa dengan strategi tiap akhir bulan kita jual dan modal digulung terus ya untuk beli saham BRI ya, ternyata lebih cuan nih teman-teman ya. Nah, jadi ya bisa ditarik kesimpulan ya, dengan strategi yang di sebelah kanan ya, ini bisa lebih tinggi ya returnnya ya, dibandingkan kalau kita hanya nabung aja nih di awal bulan ya untuk BRI. Nah, itu sekilas ya bagaimana supaya kebayang teman-teman, oh gimana nih supaya bisa achieve ya. Nah, tapi tanya mungkin seberapa besar returnnya, kembali lagi ya bagaimana teman-teman memilih saham yang tepat, kemudian juga porsi dalam membeli saham ya, dalam arti teman-teman membeli saham seberapa besar ya, lotnya berapa ya, tentunya itu juga mempengaruhi bagaimana teman-teman dapat cuan ya. Jadi semoga itu bisa membantu teman-teman, dan silakan nih teman-teman ya kalau ada pertanyaan baik yang di Zoom ataupun di Facebook bisa dituliskan di drop pertanyaannya di kolom komen ya. Dan kita masih ada beberapa menit lagi sebelum kita lanjut nih di sesi berikutnya, di sesi 2 ya, bersama teman saya Wisnu ya. Oke. Ya. Nah, di sini adalah sosial media dari CJCMB ya teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman nggak ketinggalan info ya, teman bisa follow ya, dan follow, ikuti semua sosial media kita ya.
baik ada di Telegram ya, ada di Instagram, kemudian ada di TikTok, YouTube ya, Discord ya, Telegram, Facebook ya, semuanya supaya teman-teman tetap dapat informasi dan insight yang menarik seputar investasi. Nah, kalau belum ada pertanyaan ya, saya izin tutup untuk sesi pertama dan nanti langsung aja dilanjutkan untuk sesi kedua ya, pengenalan platform online trading bersama si Wisnu Adikumara ya. Dan mungkin tanpa berlama lagi, mungkin saya lanjutkan untuk materi berikutnya. Dan ingatkan kembali teman-teman ya, semua yang tadi di-share adalah disclaimer on ya, keputusan dalam berinvestasi ya, tentunya nanti kembali teman-teman yang bertanggung jawab atas risiko maupun kerugiannya. Thank you. Oke, thank you Mas Haji udah memaparkan materi pada siang hari ini cukup jelas ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A ya. Bisa apa namanya? Bisa tanyakan di kolom Q&A. Dan mungkin kalau yang webinar Zoom bisa langsung confirm di kolom chat juga. Jadi kita sambil sharing aja di sini bersama Mas Aji maupun tim digital bisnis ya. Jadi kita bersifat santai aja, sharing dikit bersama Bapak Ibu sekalian. Oke, kita saat ini coba mempraktekkan cara menggunakan dari aplikasi kita ya, yaitu CGSMB iTrade. Dan mungkin saya share screen dulu. Oke, ini adalah login pertama kali ya ketika Bapak Ibu sudah mempunyai akun. Jadi kalau misalnya sudah mempunyai akun, itu akan langsung dikirimkan user ID, password, dan PIN ya. Jadi itu akan dikirimkan di email yang terdaftar pertama kali registrasi. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung login aja. Ini adalah CG Semi iTrade terbaru. Jadi kita masukkan di sini passwordnya. Oke, di sini mungkin kita langsung bicarakan terkait iTrade ya. Nah, di sini karena di sini kita bersifat umum, mungkin kita akan belajar basic-basic aja, nggak terlalu dalam ya. Jadi biar kita bisa sama-sama memahami satu sama lain terkait cara menggunakan dari aplikasi tersebut. Nah, sebelum kita masuk tutorial ya, mungkin saya akan menceritakan sedikit dari eh, investasi atau menggunakan CGSMB iTrade ya. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah bertransaksi atau pernah berinvestasi di pasar modal, mungkin hal yang menjadi pertanyaan adalah berapa fee jual belinya gitu. Yang kedua adalah apakah ada biaya admin per bulan gitu ya. Dan bank apa saja yang bisa digunakan ketika buka rekening. Oke, jadi kita akan menjawab pertanyaan misalnya dari yang pertama dulu. Berapa fee beli dan jualnya? Nah, untuk fee beli itu di 0,1815% dan fee jualnya itu di 0,2815%. Fee kita cukup kompetitif ya, jadi Bapak Ibu juga bisa, kita juga bersaing bersama sekuritas lain juga, jadi kita dari sisi fee kita kompetitif juga. Lalu yang kedua, apakah ada biaya admin? Nah, di CG Simbi Sekuritas Indonesia itu tidak ada biaya admin ataupun ketika pembuka rekening tidak ada minimum deposit. Jadi Bapak Ibu bisa langsung buka dulu tanpa harus ada minimal depositnya dan tidak ada biaya admin atau biaya data market yang disajikan oleh kami. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu login dan Bapak Ibu misalnya membeli saham gitu ya atau misalnya dapat data laporan keuangan itu tidak ada biayanya. Itu kita berikan secara gratis dan tidak ada minimum deposit dan yang terakhir adalah yang terlewat ya mungkin itu tidak ada saldo menggendap ketika kita ingin dari dana RDN kita cairkan ke rekening tabungan kita seperti itu. Nah, itu ya yang kedua ya. Dan untuk yang ketiga gitu ya. eh, Kira-kira kalau misalnya eh, misalnya kalau kita membuka di CG Simbi Sekuritas Indonesia gitu ya. Apakah ada informasi terkait rekomendasi dan lain sebagainya ya? Tentunya itu ada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih perlu untuk mendapatkan referensi dan lain sebagainya, itu kita sudah siapkan rekomendasi harian maupun mingguan yang tentunya bisa Bapak Ibu pantau secara ini ya harian maupun dalam mingguan.
Nah, tapi balik lagi tetap di more out, keputusan ada di Bapak Ibu ketika melihat dari hasil rekomendasi kita seperti itu. Jadi inilah keunggulan dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi website kami di cgscmb.co.id dan langsung melakukan pembuka rekening. Seperti itu ya. Dan yang kedua mungkin di sini kita juga mau ngajarin nih, ini adalah aplikasi reguler dan CGS Sekuritas Indonesia saat ini juga sebenarnya sudah punya akun syariah seperti itu ya, atau produk syariah. Oke, kita langsung masuk aja. Yang pertama kalau kita lihat di sini adalah ini ada 4 order book ya, ada 4 dan beserta running trade. Nah, mungkin saya akan ajarkan secara perlahan ya, karena ini bersifat basic. Yang pertama adalah di sini ada kode saham ya, ini kita kenal dengan Telkom ya, seperti itu. Dan di sini ada harga last trade, harga terakhir. Di sini ada harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga preview close ya, harga sebelumnya. Dan selanjutnya di sini kita juga melihat ada bid maupun offer. Oke. Oke, sebentar. Nah, di sini ada bid maupun offer. Nah, bid itu apa? Bid itu adalah harga ini ya, harga beli ya, ibaratnya ada penawaran dan di sini juga ada offer seperti itu ya, ada bid dan offer seperti itu. Nah, kalau biasanya kita membeli saham atau kita mengenal namanya hajar kanan dan hajar kiri, itulah yang dimaksud adalah bisa jadi kita mau beli tapi kita membeli di harga offer atau kita mau offer kita jual di harga bid seperti itu ya. Jadi, kenapa disebutnya hajar kanan dan hajar kiri? Karena biar kita bisa dapat harga sahamnya langsung. Nah, itu sebenarnya secara singkatnya. Tapi kalau kita detailin lagi, sebagai contoh gini, kita mau beli saham Telkom ya, Bapak Ibu. Kita pengennya itu nggak mau ngantri sebenarnya, ya. Jadi kita bisa membeli di harga over di sini. Kenapa? Di sini adalah harga yang si investor yang sudah memiliki saham tersebut ingin mendapatkan capital gain yang disesuaikan seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada jumlah antrian yang cukup panjang atau cukup banyak gitu ya. Ini adalah aksi yang ingin melakukan penjualan. Sedangkan di sini ada aksi yang ingin melakukan pembelian, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini, ada kenaikan atau tangga harga ya, seperti itu ya. Semakin tinggi, maka kalau misalnya kita lihat di sini ya, itu adalah harus ada modal yang harus dikeluarkan, seperti itu. Kalau kita misalnya sebagai contoh saya ambil di sini, ini harga 3.600 seperti itu ya, pasti saya akan ngantri terlebih dahulu, karena di sini sudah ada antrian lot sekitar 3.676 ya. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau jual yang harga lebih mahal gitu ya, kalau di sini kan kita mau dapat murah nih, ya kan? Kita berekspektasinya suatu saat Telkom mau menuju ke 4.000. Ini sebagai contoh ya, ini bukan sebagai rekomendasi, tapi ini sebagai contoh. Kita kan pengen dapat harga murah, jual lebih mahal, seperti itu ya. Seperti itu untuk metodenya. Di mana-mana kita pengen mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil. Nah, ketika itu misalnya di sini kita mau jual, pasti kita pengen jual yang lebih mahal kan, seperti itu. Makanya kita harus menunggu kira-kira ada investor yang ingin beli di harga segini atau tidak, seperti itu ya. Jadi, misalnya, "Wah, saya pengen cepat match nih transaksi saya mendingan dihajar kanan aja deh." Ya, kita beli di harga ini. Kenapa? Kita sebagai pembeli yang punya cash dan si investor ini, yang antrian ini memiliki saham, saling bertemu. Oke. Jadi itulah bertemunya antara si investor dengan kita dan terjadinya transaksi. Makanya transaksi menjadi match seperti itu ya Bapak Ibu. Begitupun kalau misalnya kita menggunakan metode terbalik. Misalnya kita mau jual, ketika si investor ini mau beli saham saya gitu ya, tapi kita harga masih jual, mereka akan menunggu dulu sampai saya benar-benar merelakan harga yang lebih murah. Kita taruh di harga bid seperti itu ya. Nah, kurang lebih simulasinya seperti itu. Makanya disebut ada namanya harga bid maupun harga offer seperti itu ya. Jadi itu gambaran sederhananya. Nah, lalu semuanya ini sama ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukan aksi sell dan buy ya, seperti ini. Lalu selanjutnya di sini juga ada running trade nih Bapak Ibu. Nah,
Mungkin kalau kita lihat update-nya cukup real time ya. Jadi per detiknya kita lihat, per menitnya kita lihat seperti itu ya. Nah, ini apa sih sebenarnya? Ini adalah terjadinya transaksi si investor dalam suatu saham. Makanya kita bisa kelihatan di sini ada price-nya, ada harganya, di sini ada jumlah lot-nya, di sini ada action-nya. Oke. Kalau kita beli saham misalnya salah satunya PT ABCD dan transaksi kita match, maka akan muncul di running trade ini. Dari sell maupun buy, itu sama aja. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi, running trade adalah terjadinya transaksi dari si investor tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu adalah running trade. Gunanya untuk apa? Biasanya running trade ya kita bisa melihat, wah berarti lagi rame di saham ini nih. Kalau kita lihat, wah ini lagi eh, apa namanya sepi nih segala macam gitu. Kita bisa terlihat di sini seperti itu. Lalu di sini juga ada all stock ya Bapak Ibu. Ini menampilkan dari apa namanya? Menampilkan seluruh saham yang ada di market. Oke. Nah, biasanya ada yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah di aplikasi kita bisa melihat ada lambang lonceng ini. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang join pada siang hari ini, yang sudah berpengalaman gitu ya, dan ingin kita tetap belajar bareng gitu. Nah, ini adalah spesial notasi. Mungkin kalau Bapak Ibu belum tahu, ini untuk kita berhati-hati lagi dalam memilih saham seperti itu ya. Sebagai contoh di sini ada saham Goto. Saham Goto ini kena spesial notasi dari Bursa Efek Indonesia, yaitu adalah listed companies on the new economy world, the have multiple voting rights share. Jadi dia bisa apa namanya memberikan vote ya, memberikan voting dalam lebih dari satu untuk satu lembar saham ya seperti itu. Apakah saham-saham yang lain itu memiliki apa namanya spesial notasi? Enggak semua dikenakan spesial notasi ya. Jadi itu tergantung dari si bursanya tersebut. Sebagai contoh di sini ada saham DOOH ya. Nah, kita lihat di sini adalah Securities in Special Monitoring. Nah, itu ada beberapa kode-kodenya, Bapak Ibu. Kode dari special notasi. Seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini ada cash map. Nah, cash map ini kita bisa melihat untuk net buy maupun net sell. Uang keluar atau uang masuk dari transaksi saham tersebut. Nah, ini sebenarnya sangat berguna untuk melihat ketika kita membeli saham. Wah, net buy-nya banyak nih gitu kan. Kira-kira kenapa sih orang yang dominan di saham ini itu bisa menjadi referensi kita atau gambaran ketika kita ingin masuk di saham tersebut seperti itu. Oke. Jadi kita next selanjutnya di sini juga ada global market summary yang menampilkan indeks yang ada di luar gitu ya. Lalu di sini juga ada heat map. Kita bisa melihat berbagai sektor dengan apa namanya? Sebentar ya. Oke, kita lihat di sini, kita bisa merubah berdasarkan volume atau colornya itu kita juga bisa merubah di sini ya dalam bentuk persentase. Nah, ini kita bisa merubah per sektornya kira-kira dari sisi volume, market cap atau frekuensi kita bisa menyesuaikan seperti ini. Oke. Lalu di sini ada menu One Stop Trading. One Stop Trading ini ada 4 bagian yang mungkin ada menu yang kita masukkan ya. Salah satunya ada Market Watch ya dalam bentuk minimize. Lalu di sini juga ada menu New Order. Lalu di sini ada menu Order List dan ada menu Portfolio seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa melakukan input saham yang ingin kita masukkan. Sebagai contoh misalnya tadi kita ingin memasukkan saham Telkom, ya kita tinggal masukkan 3 klik aja gitu ya. Nah, misalnya Humi seperti itu, kita masukkan satu lot. Nah, mungkin ya saya kelewat juga, kami kelewat juga. Nah, satu lot itu berapa sih sebenarnya? Nah, satu lot itu adalah 100 lembar saham. Itu minimum yang Bapak Ibu harus minimum yang Bapak Ibu bisa beli seperti itu ya. Jadi kalau satu lot itu sebesar 100 lembar saham dan itu berlaku berkelipatan. Jadi kalau misalnya 2 lot ya 200 lembar saham sampai seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini kita juga bisa input price-nya, nanti kita bisa langsung eksekusi membeli sahamnya dan kita masukkan trading pin-nya dan di sini juga terlihat detail
ini ada commission. Nah, commission ini adalah fee yang tadi kami bilang dikenakan di awal seperti itu ya. Bentar, sorry. Ini ya. Oke, nah di sini tuh kita masukkan PIN dan kita bisa melihat hasil dari transaksi kita itu ada di menu order list ya. Di menu order list ini kita juga bisa melihat buy aksi ya dari buy, sell dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita masih transaksi kita masih open, maka di statusnya menjadi open dan kalau misalnya transaksi kita match, maka statusnya menjadi match seperti itu ya. Kalau misalnya transaksi kita sudah benar-benar sesuai dengan harganya seperti itu. Nah, di sini ada portofolio, ini adalah wadah atau aset Bapak Ibu dalam bentuk saham ya. Jadi kita bisa melihat di sini dari modal kita, lalu keuntungan dan kerugian kita, dan harganya jika didalamkan value itu seperti apa. Kalau misalnya kita beli saham tersebut, sebagai contoh kita ambil ya di sini, kita ambil saham Bumi ya. Di sini saya untung sekitar 38% dan gain atau loss-nya saya di 3.800 dalam bentuk value. Oke. Nah, kalau kita bergeser sedikit, nah, saya modal di harga 100. Coba saya hapus dulu. Oke, saya modal di harga 100 dan saat ini marketnya di harga 138 seperti itu ya. Jadi apa namanya? Jadi ini adalah modal apa namanya? Ini modal kami, modal pembelian dan ini adalah modal untuk apa namanya? Harga sekarang gitu ya. Jadi itu kita bisa hitung dari selisih harganya kita bisa melihat seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada menu order info, kita bisa men-search saham-saham yang kita pernah beli berdasarkan tanggal. Jadi tanggal dari tanggal berapa ke tanggal berapa itu kita bisa search ya. Nah, di sini kita bisa search saham-saham yang pernah kita beli. Lalu di sini ada menu stock info yang menampilkan dari full quote ya. Di sini menampilkan chart running trade. Nah, kalau running trade ini beda dengan running trade di market info ya. Ini menampilkan dari saham-saham yang kita pilih. Sebagai contoh adalah saham BBCA, maka yang akan ditampilkan adalah saham BBCA aja seperti itu. Jadi bisa terfilter sebenarnya ya, seperti ini. Lalu di sini juga ada company profile yang menampilkan dari segi manajemen dan perkembangan atau misalnya histori dari si saham tersebut. Kita juga menampilkan laporan keuangan, ada top stock juga, jadi kita bisa melihat saham yang naiknya cukup signifikan, kenaikannya cukup signifikan, atau penurunannya yang cukup signifikan seperti itu ya. Dan kita bisa melihat di sini activity by lots, frekuensi, dan value seperti itu. Jadi ini dalam satu hari ya Bapak Ibu, jadi kita bisa melihatnya di menu stock info. Lalu di sini ada client info. Nah, client info ini menampilkan dari user profile, lalu ada account summary dan portofolio juga seperti itu. Nah, kalau di bawahnya kita bergeser bawah, ini adalah menu withdraw atau penarikan dana ya secara cash. Jadi, Bapak Ibu bisa menginput dananya sebelum jam 9.30 agar dananya masuk di hari yang sama. Kalau misalnya lewat dari jam 9.30, ya akan diproses di hari selanjutnya seperti itu ya. Jadi kita bisa menginput dananya kira-kira mau narik berapa seperti itu. Cara melihatnya selanjutnya di menu withdraw history kita bisa melihat status dari penarikan dana kita. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penarikan dana di atas jam 9.30, maka statusnya menjadi pending. Dan kalau misalnya sebelum jam 9.30, mungkin dari yang pending bisa menjadi approve gitu ya. Karena masih kategori di dalam jam yang direfleksikan gitu ya. Atau bukan di luar dari jam cut off time-nya seperti itu. Lalu di sini juga kita sajikan chart ya, Bapak Ibu bisa menganalisa teknikal dengan beberapa indikator yang kita sudah siapkan. Monggo bisa langsung digunakan seperti itu ya. Dan di sini kita juga bisa menggunakan tema gelap maupun tema terang seperti ini. Oke, Bapak Ibu mungkin sekian itu saja. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung di kolom chat atau kolom Q&A.
Oke, mungkin sudah cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kelas pasti Paham Investasi bersama CGS Sekuritas Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa kembali di kelas pasti ya. Dan tetap semangat untuk kita belajar untuk berinvestasi di CGS Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya dan selamat siang. Terima kasih telah mengikutinya.